Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you all fine. Amin. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, silakan siapkan buku paket bahasa Inggrisnya ya. Kita akan belajar dari halaman 17 sampai 27. Jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Ketika nanti ada bagian yang harus dicatat, teman-teman silakan tulis di buku tulis bahasa Inggris kalian ya. Atau ada kalimat di buku paket yang harus kalian tulis artinya, silakan tulis di buku paket. Ibu akan sambil membahas soal, maka perhatikan dengan seksama dan ikuti perintah yang ada. Selamat belajar. Kita akan belajar tentang sympathy. Kemarin sudah Ibu jelaskan, sympathy adalah rasa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan kali ini kita belajar cara mengucapkan rasa simpati kita terhadap orang lain. Okay, please open page 17. We are going to learn about the names of disease atau dalam bahasa Indonesianya nama-nama penyakit. Kalian silakan tulis artinya ya di buku tulis kalian. Okay, in part E, listen and repeat. Artinya kamu dengarkan dan ulangi ya. Ikuti Ibu setelah Bu Rizka. I have a headache. I have a fever. I have a toothache. I have a stomachache. I have a cough. I have the flu. Ya teman-teman, I have di sini artinya saya sedang ya. Dan headache sendiri artinya adalah sakit kepala. Fever artinya demam. Toothache artinya sakit gigi. Stomachache artinya sakit perut. Cough artinya batuk. Flu artinya flu atau influenza. Jadi misalkan arti dari I have a headache artinya saya sedang sakit kepala. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menanyakan kabar orang lain dengan sapaan how are you. Bila kita dalam keadaan baik, kita bisa menjawab I'm fine atau I'm great atau I'm very well. Nah, kali ini kita akan belajar merespon how are you apabila kita tidak sedang dalam keadaan baik. In part B, listen to the dialogue. Dengarkan percakapan berikut ini. Hai Tineke, how are you? Hai Tineke, apa kabarmu? I'm not well today. Saya sedang tidak dalam keadaan baik. Really? What's the matter? Benarkah? Apa sebabnya? I have a toothache. Saya sedang sakit gigi. I'm sorry to hear that. Get well soon. Saya sedih mendengarnya. Semoga cepat sembuh. Thanks, Binsar. Terima kasih, Binsar. Okay, now open page 18 atau buka halaman 18. Di bagian bawah terdapat percakapan antara Binsar dan Atikah.
Binsar. Hai Atika, are you alright? Hai Atika, apakah kamu baik-baik saja? Hai Binsar, I'm not feeling well. Hai Binsar, saya sedang tidak baik. What's the matter? Apa sebabnya? Do you have a headache? Apakah kamu sedang sakit kepala? No, I think I have the flu. Tidak, saya pikir saya sedang flu. Poor you, Atika. Kasihan sekali kamu, Atika. Take a rest and get well soon. Istirahat dan cepat sembuh ya. Thanks, Binsar. I will. Terima kasih, Binsar. Saya akan istirahat. In page 19, there are dialogue 2 between Tineke and Johan. Di halaman 19 terdapat dialog antara Tineke dan Johan. Tineke, Hai Johan, are you okay? Hai Johan, apakah kamu baik-baik saja? I don't think so. Menurutku tidak. What's the matter? Apa sebabnya? Do you have a stomachache? Apakah kamu sedang sakit perut? Yes, I do. Ya, sepertinya saya sedang sakit perut. So sorry to hear that. Sedih mendengarnya. Hope you feel better soon. Kuharap kamu segera baik-baik saja. Thanks, Tineke. Terima kasih, Tineke. Nah, teman-teman, ini dicatat ya. Untuk menanyakan kabar atau keadaan seseorang, gunakan kalimat How are you? Bagaimana kabarmu? Are you okay? Are you alright? Artinya, apakah kamu baik-baik saja? Untuk menjawab bahwa sedang tidak dalam keadaan baik, bisa gunakan kalimat I'm not well today. I'm not feeling well. Saya tidak sedang dalam keadaan baik. Atau kalian bisa menyebutkan kalau kalian tuh sedang sakit. Seperti contohnya, I have a headache or I have a fever, etc., etc., dan lain-lain. Untuk mengucapkan rasa simpati, kita bisa gunakan kalimat Really? What's the matter? Benarkah? Apa sebabnya? I'm sorry to hear that. Sedih mendengarnya. Do you have a headache? Apakah kamu sedang sakit kepala? Atau kalian bisa menanyakan penyakit lain ya teman-teman. Poor you. Kasian kamu. Take a rest. Get well soon. Istirahat ya. Semoga lekas sembuh. Hope you feel better soon. Aku harap kamu segera lebih baik. Di halaman 19, bagian E, ada 3 soal. Nomor 1. What do you say if you want to know someone's condition? Apa yang kamu katakan jika kamu ingin mengetahui kondisi seseorang atau keadaan seseorang? Nomor 2. What do you say when you have a headache? Apa yang kamu katakan jika kamu sedang sakit kepala? Nomor 3. What do you say to express sympathy? Apa yang kamu katakan
untuk menyatakan rasa simpatimu. Now, we are going to learn about how to say goodbye. Sekarang kita belajar tentang cara mengucapkan perpisahan dalam bahasa Inggris. Now, open your book, page 20. Sekarang buka buku kalian halaman 20. Part A. Listen to the dialogue. Dengarkan percakapan berikut. Good afternoon, Mrs. Dian. Selamat sore, Bu Dian. Good afternoon, Atika. How are you? Selamat sore, Atika. Apa kabarmu? I'm fine, ma'am. Thank you. How are you? Saya baik-baik saja, Bu. Terima kasih. Apa kabarmu? I'm fine, Atika. Thank you. Look, I have to go now. Goodbye, Atika. Saya baik-baik saja, Atika. Terima kasih. Oh iya, aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal, Atika. Goodbye, ma'am. Take care. Selamat tinggal, Bu. Hati-hati di jalan. Thank you. You too. Terima kasih. Kamu juga ya. Di halaman 20, ada bagian C berisi soal-soal. Answer the question below. Jawab pertanyaan di bawah ini. Number 1. Who are talking? Siapa saja yang sedang berbicara pada dialog di atas? Number 2. When are they talking? Kapan mereka berbicara? Ya, jadi kata kuncinya kalian cari mereka berdua mengucapkan selamat apa. Berarti pada saat apa mereka sedang berbicara. Number 3. Where are they talking? Di mana mereka berbicara? Number 4. Who is leaving? Siapa yang pergi, yang harus meninggalkan, ya. Catatan lagi ya teman-teman. Ketika kita ingin mengakhiri pembicaraan, kita bisa gunakan kalimat I have to go now. Aku harus pergi sekarang. Dan ketika kita ingin meninggalkan seseorang, kita bisa ucapkan goodbye, selamat tinggal. Dan kita bisa membalasnya dengan kalimat goodbye, take care, selamat tinggal, hati-hati ya. Sekarang buka buku kalian halaman 21. Di sana ada bagian D. Kita harus complete the dialogue atau melengkapi percakapan. Rudy. Hello Bayu. Bayu. Bla 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 bla. How are you? Jadi, Bayu menjawab apa ya jika Rudy bilang hello Bayu? Next, number 2. I'm okay. Thanks. Nah, biasanya orang menanyakan kabar seseorang lagi. Bagaimana kalimatnya? Nah, di sini Bayu menjawab not bad, thank you. Tidak buruk, terima kasih. Rudy. Look, that's my bus. I have to go now. Nah, nomor 3 ini diisi dengan kalimat apa jika Rudy ingin mengakhiri pembicaraan? Bayu. Bye Rudy, take care. Number 4. Bla bla bla, you too. Nah, nomor 4 ini diisi dengan kalimat apa? Rudy menjawab kata bye dari Bayu. Nah, sekarang lihat bagian E. Number 1. When we want to end a conversation, we may say, jika kita ingin mengakhiri pembicaraan, kita bisa bilang apa? Number 2. When we leave someone, we may say, jika kita ingin meninggalkan seseorang, kita bisa mengucapkan titik-titik. Now we are going to learn about how to say sorry.
Sekarang kita akan belajar tentang cara bagaimana mengucapkan permintaan maaf dalam bahasa Inggris. Now open your book page 23. Sekarang buka buku kalian halaman 23. Part A. Look at the picture and answer the question. Lihat ke gambar dan jawab pertanyaannya. Nomor 1. Who is the boy in the picture? Siapa anak laki-laki yang ada di dalam gambar? Binsar jawabannya. Number 2. Where is he? Is he at school? Is he on the bus? Di mana dia? Apakah dia di sekolah? Atau dia sedang di dalam bus? Jawabannya, he is on the bus. Dia di dalam bus. Number 3. Look at the clock. What time is it now? Lihat ke jam. Jam berapa sekarang? Jawabannya, 7 a.m. If the school starts at 7 o'clock, will he be late or on time for school? Jika sekolah mulai jam 7, berarti dia akan telat atau tepat waktu. Jawabannya, he will be late. Dia akan terlambat. Now, part B. Listen and read the dialogue. Dengarkan dan baca dialognya atau percakapannya. Karena tadi Binsar telat masuk sekolah, maka Binsar mengucapkan permintaan maaf ke guru. Berikut dialognya. I'm sorry sir, I'm late. Saya mohon maaf pak, saya telat. Pak guru bertanya, what are you late, Binsar? Kenapa kamu telat, Binsar? I overslept, sir. Saya kesiangan, Pak. Alright, you may sit down, but don't be late next time. Baiklah, kamu boleh duduk, tetapi jangan telat lagi ya lain waktu. Thank you, sir. Terima kasih, Pak. I promise I won't be late next time. Saya berjanji, saya tidak akan telat lagi lain waktu. Jadi teman-teman, apa yang diucapkan Binsar adalah kalimat permintaan maaf. Kalian bisa mencatatnya di buku tulis. Jika kalian melakukan kesalahan dan telah meminta maaf, maka kalian harus berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Now open your book, page 24. Part C. Choose the correct answer. Bagian C. Pilih jawaban yang tepat. Number 1. Binsar or Mr. Tatang was late for his class. Binsar atau Pak Tatang yang terlambat masuk ke kelas. Pilih ya, yang betul dilingkari. Number 2. Binsar or Mr. Tatang said sorry. Binsar atau Pak Tatang yang berkata maaf. Number 3. Binsar woke up late or didn't do his homework. Binsar telat bangun atau dia tidak mengerjakan PR. Number 4. Binsar may take a seat or may come late. Binsar boleh duduk atau boleh datang terlambat lagi. Number 5. Binsar or Mr. Tatang must not be late next time. Binsar atau Pak Tatang yang tidak boleh datang telat lagi lain kali. Selanjutnya di halaman 25 ada bagian E. Di sana ada 2 soal. Number 1. What do you say when you come to class late? Apa yang kamu katakan jika kamu datang terlambat ke kelas? What do you say when your teacher lets you join the class? Apa yang kamu katakan ketika gurumu mempersilakanmu untuk bergabung ke kelas? Nah, sekarang catatan lagi ya teman-teman tentang grammar penggunaan to be, is, am, are. To be am hanya digunakan untuk subjek I. Contohnya I am.
To be is digunakan untuk subjek orang atau benda yang berjumlah satu, he, she, dan it. Contohnya, Anissa is, he is, she is, dan it is. To be are digunakan untuk subjek, nama, atau benda yang berjumlah lebih dari satu. You, we, dan they. Contohnya, Anissa and Rahma are. You are. We are. Dan they are. Di halaman 26 terdapat soal tentang grammar. Nomor 1. I am Johan. Jadi I to be-nya am. Number 2. I bla 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 a student. Kalau I to be-nya apa ya? Nah, number 3. This bla 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 Binsar. Dia nama orang yang berjumlah satu, berarti pakai to be apa? Nomor 4. This bla 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 Tineke and Atika. Nah, Tineke and Atika adalah dua nama orang, berarti menggunakan to be apa? Nomor 5. Ada 4 orang anak. We bla 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 classmate. Kita adalah teman sekelas. Nah, berarti we menggunakan to be apa? This bla 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 our school. Jadi nomor 6 itu ada bangunan sekolah berjumlah 1. Berarti menggunakan to be apa? Nomor 7. Look, they bla 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 our teacher. Jadi nomor 7, they menggunakan to be apa? Di bagian B, kita harus memilih subjek apa yang cocok dengan to be-nya. Langsung ke nomor 2 ya teman-teman. Yang cocok menggunakan to be is adalah he atau she. Nomor 3, Binsar, Johan, Tineke, dan Atika. Subjek pengganti yang cocok apa? We atau they. Nomor 4, Atika diganti dengan kata apa yang cocok? He atau she. Nomor 5, kata ganti yang cocok untuk Tineke dan Johan adalah we atau they. Ya teman-teman, selanjutnya buka bukunya halaman 27. Di sana ada bagian C, match the answer and the question. Jadi, hubungkan jawaban dan pertanyaan yang sesuai. Nah teman-teman, sekian materi pembahasan bahasa Inggris kali ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.